Pengamat politik Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo menjadi tembok tebal penghalang bagi PDIP Perjuangan dan Partai Gerindra. Oleh karena itu, PDIP hingga kini belum memutuskan bakal berkoalisi atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Terkait hal itu, PDIP dan Gerindra memberikan tanggapannya. Gerindra membantah Presiden Jokowi menjadi tembok penghalang bagi koalisi PDIP dan Prabowo Gibran. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati saat ditemui di markas TKN Fanta Jakarta Pusat pada Rabu 1 Mei. Sarah menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Menurutnya komunikasi antara pihaknya dan PDIP sejauh ini berjalan dengan baik. Bahkan disebutnya Prabowo berharap komunikasi dengan PDIP bisa terus berjalan. Sementara itu, PDIP tidak tegas menjawab bahwa Jokowi dinilai menjadi tembok tebal penghalang untuk koalisi dengan pemerintahan Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Rabu 2 Mei justru menyinggung soal urusan sikap politik PDIP ke depan merupakan ranah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Diketahui PDIP direncanakan menyampaikan sikap politiknya terhadap pemerintahan ke depan pada saat rapat kerja nasional 24 hingga 26 Mei mendatang. Pada momen itu Megawati akan menyampaikan sikap politik partainya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Majelis Permusyawaratan Rakyat menanggapi klaim PDI Perjuangan yang menyebut Prabowo Gibran bisa batal dilantik jika gugatan PT UN dikabulkan. Sebelumnya, klaim itu disampaikan oleh kuasa hukum PDIP Gayus Lumbun menjelang sidang perdana gugatan PDIP ke KPU di PT UN pada Kamis 2 Mei kemarin. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dengan tegas membantah klaim PDIP tersebut. Syarif lantas membeberkan undang-undang pemilu yang mengharuskan untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sedangkan KPU sendiri telah resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Dengan demikian, kata Syarif, MPR tetap bisa melantik Prabowo Gibran sebagai presiden wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Secara terpisah, Jazilul Fawait menyebut klaim PDIP itu baru harapan partai berlambang banteng moncong putih itu saja. Selanjutnya, PDIP tetap harus menanti keputusan hukum dari PT UN. Sebagai informasi, sidang pemeriksaan administrasi yang digelar PT UN telah selesai. PT UN DKI Jakarta meminta PDIP memperbaiki gugatan yang dilayangkan terhadap KPU. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus pun mengatakan pihaknya siap untuk memperbaiki substansi gugatan yang diminta oleh Hakim PT UN. Timnas Indonesia U23 gagal meraih posisi ketiga Piala Asia U23 2024 setelah kalah dengan Irak. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan Garuda Muda sejauh ini. Terlebih, prestasi timnas hingga babak semifinal merupakan catatan sejarah yang membanggakan. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Garuda Muda melalui unggahan X-nya pada Jumat 3 Mei. Dalam postingan itu, Jokowi mengunggah foto Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Foto tersebut adalah foto pertandingan Indonesia versus Irak semalam. Sementara dalam keterangannya, Presiden Jokowi meminta Garuda Muda tetap semangat. Menurut Presiden, sebagai tim debutan, langkah Indonesia bisa mencapai fase semifinal sudah layak diapresiasi. Orang nomor 1 di Indonesia itu meyakini timnas Indonesia akan lolos Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga timnas U23 Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei kemarin. Timnas U23 Indonesia memimpin 1-0 lebih dahulu atas Irak melalui Ivar Jenner pada menit ke-19. Namun, timnas U23 Indonesia tidak bisa mempertahankan keunggulan seusai jebol Irak 2 kali beruntun via aksi Zaid Tahsin dan Ali.
Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club yang nantinya berisi para mantan Presiden RI terdahulu hingga saat ini. Klub Presiden nantinya akan mempertemukan dirinya dengan Presiden Joko Widodo, SBY hingga Megawati Soekarno Putri. Terkait kabar tersebut, pihak Istana pun buka suara. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan silaturahmi antara Presiden dan mantan Presiden sangat penting dengan ada atau tidaknya klub Presiden. Menurut Ari, silaturahmi dengan mantan Presiden juga dilakukan oleh Joko Widodo selama ini. Jokowi disebutnya sering bersilaturahmi dengan para mantan Presiden, mantan Wapres, dan tokoh bangsa lainnya. Sebelumnya diberitakan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya keinginan Prabowo untuk duduk berdiskusi bersama para presiden pendahulunya. Menurut Dhanil, Prabowo ingin adanya sharing pengalaman dari para presiden sebelumnya mengenai cara memimpin negara. Selain itu, Prabowo juga ingin meminta pendapat dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Prabowo, kata Dhanil, berkomitmen dalam melanjutkan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan Jokowi, melainkan juga SBY dan Megawati. Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Rima Anggi. Seorang suami di Ciamis tega memutilasi istrinya. Sadisnya terduga pelaku sempat menjinjing potongan tubuh korban dan menawarkannya kepada ketua RT. RT setempat pun mengetahui hal itu langsung lari ketakutan. Peristiwa ini terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis pada Jumat 3 Mei 2024. Ketua RT setempat Yotaria mengatakan terduga pelaku berinisial T, 40 tahun, sementara korban berinisial Y. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Saat mendapat informasi itu, Yoyo langsung datang ke lokasi kejadian. Tiba-tiba dirinya ditawari daging dalam baskom oleh pelaku. Sang RT pun mengaku ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak karena saat itu pelaku masih membawa senjata tajam. Yoyo lantas melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di lokasi kejadian, terlihat petugas polisi telah memasang garis polisi. Sementara nampan potongan tubuh korban telah ditutupi kain. Belum diketahui motif pelaku tega memutilasi istrinya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Pelaku memutilasi telah diamankan di Polsek Rancah. Cacat. Ini tuh masih daging di sayat-sayat. Ini di baskoman. Itu masih utuh. Itunya dagingnya dibawa ditawiskan ke ambil ke pasar ya daging siang ke pasar. Bukan Pak RT nawiskeun. Itu ada informasinya abdi menak wartosna abdi tos nuju nyaba gitu. Bare IR Damal itu ada informasi. Ini sebelumnya pelaku teh depresi atau apa itu? Ada depresi. 3 hari sebelum kejadian. Sebelum kejadian depresi. Terus sering cekcok di rumahnya? Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangganya kurang tahu apakah dia sering cekcok apa itu saya nggak tahu Pak. Jelas tadi pas kejadian Pak RT sempat ditawari daging istrinya sama pelaku. Iya. Jam berapa? Sekitar jam ya 7:30 mungkin. Ya, setelah ditawari itu Pak RT gimana sih Kak? Saya mau nolongin cuman saya takut karena dia masih membawa senjata, gitu bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Dia langsung itu dagingnya memang daging iya manusia. daging iya daging. Yang kelihatan selain di dalam karung ada tangan terpisah atau ya? Kalau masalah tangan apa itu saya nggak melihat apa-apa. Soalnya kronologisnya saya udah dia nawarin itu bawa daging, saya langsung pergi ke polsek laporan gitu. Karena dia juga bawa senjata tajam. Iya, gitu. Soalnya bingung nolonginnya, gitu warga juga kan ketakutan. Nggak ada kata-kata lain lagi dari si pelaku, hanya nawarin daging gitu. Nggak ada, istrinya. nggak ada. Sekilo berapa katanya? Ya? Di berapa gitu? Harga berapa katanya? Enggak. Ya, cuman dia nawarinnya Nawarin aja. beli daging dia, ya. Nawarin harga berapa? Yang Bapak tahu ada berapa potong? Di baskom. Di baskom. Enggak, itu langsung kelihatan. Yang kelihatan daging. sama Bapak berapa potong Pak itu di Ya kurang tahu soalnya banyak masih di itu. masih di sayap-sayap. Baskomnya Iya. besar. Ya, Ya, sedang. Gitu. Nami Bapak?
Bakti saya Yoyo Tarya. Ketua RT. Ketua RT 8. Lingkungan ini Tanjung Jaya. Iya, Sindang Jaya. Dusun Sindang Jaya. Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol. Iya Tarya. Benar-benar sini dia rumah ataupun lokasi dari tindak pembunuhan sampai dimutilasi. Cara caranya ya. Punten. Sana. Udah. Aron, itu di Nabasko. Di iya. Ya. Jaya. Blok. Benar-benar sini dia proses identifikasi ataupun olah TKP yang dilakukan oleh Polres Ciamis. Aksi pembunuhan disertai mutilasi di Blok Cimeong, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, menggegerkan warga setempat. Peristiwa sadis itu terjadi pada Jumat 3 Mei sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku sempat menjinjing potongan tubuh korban, bahkan pelaku menawarkan daging korban yang diletakkan di dalam baskom kepada Ketua RT setempat. Ketua RT Yoyo Tarya mengaku ketakutan dan tidak bisa berbuat banyak karena saat itu pelaku masih membawa senjata tajam. Yoyo menjelaskan bahwa sebelum terjadinya pembunuhan, korban sempat dipukul terlebih dahulu oleh pelaku. Bahkan setelah memutilasi, pelaku menyeret potongan tubuh korban dan mengumpulkannya di dekat pos ronda di wilayah tersebut. Tidak sampai di situ, kemudian pelaku kembali menyeret potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangganya. Adapun terduga pelaku berinisial T, sementara korban berinisial Y. Polisi telah mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Rancah. Sementara itu warga sekitar menceritakan bahwa pelaku merupakan seorang penjual domba di dusun tersebut. Pelaku diduga mengalami depresi karena faktor ekonomi. Cacat. Ini masih daging di sayat-sayat. Ini di baskoman. Itu masih utuh. Itu ini dagingnya dibawa ditawiskan ke Ambi itu pasar ya daging siang ke pasar. Bukan Pak RT nawiskeun. Itu ada informasinya Abdi menak wartosna Abdi tos nuju nyaba gitu. Bare ya dama itu ada informasi. Ini sebelumnya pelaku teh depresi atau apa itu? Ada depresi. 3 hari sebelum kejadian. Depresi. Terus sering cekcok gak di rumahnya? Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangganya kurang tahu apakah dia sering cekcok apa ini saya nggak tahu Pak. Ketua RT Blok Cimeong, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Yoyo Tarya menjelaskan kronologi pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh warganya sendiri. Disebut pelaku yang berinisial T sempat memukul korban berinisial Y sebelum terjadi pembunuhan. Hubungan pelaku dan korban adalah seorang suami istri. Peristiwa sadis ini terjadi di hari ini, yakni Jumat 3 Mei pagi hari. Yoyo mengatakan pelaku menganiaya korban lalu dimutilasi. Tidak hanya itu, bahkan setelah memotong beberapa bagian tubuh korban seperti tangan dan kaki, pelaku menyeret potongan tubuh tersebut dan mengumpulkannya di dekat pos ronda di wilayah tersebut. Kemudian pelaku kembali menyeret potongan tubuh korban ke halaman rumah tetangganya.
Bahkan beredar rekaman video dari warga setempat yang memperlihatkan pelaku menjinjing sesuatu. Rekam video menyebut pelaku membawa pisau. Setelah merekam lebih dekat, perekam video terkejut lantaran pelaku membawa potongan tubuh berupa kaki. Terlihat pelaku melempar potongan kaki ke karung di tanah. Sementara warga mengaku sempat mendengar teriakan tidak berdaya dari korban sebelum dibunuh oleh suaminya sendiri. Warga menceritakan pelaku merupakan penjual domba di dusun tersebut, namun diduga mengalami depresi karena faktor ekonomi. Ini tuh masih daging di sayat-sayat, ini di baskoman, itu masih utuh. Ini dagingnya dibawa ditawiskan pampi itu pasar ya daging siang itu pasar. Bukan Pak RT nawiskeun. Itu ada informasinya, abdi menak wartosna, abdi tos menuju nyaba, itu bere damel itu ada informasi. Memang sebelumnya pelaku teh depresi atau apa itu? Ada depresi. 3 hari sebelum kejadian. Sebelum kejadian depresi. Terus sering cekcok gak di rumahnya? Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangganya kurang tahu apakah dia sering cekcok apa ini saya nggak tahu Pak. Yang jelas tadi pas kejadian Pak RT sempat ditawari daging istrinya sama pelaku. Iya. Yang sekitar jam ya 7:30 mungkin. Ya, setelah ditawari itu Pak RT gimana sih Kak? Saya mau nolongin cuman saya takut karena dia masih bawa senjata, gitu bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Itu dagingnya memang daging. Iya daging iya daging. Yang kelihatan selain di dalam karung ada tangan terpisah atau ya? Kalau masalah tangan apa itu saya nggak melihat apa-apa. Soalnya kronologisnya saya udah dia nawarin itu bawa daging, saya langsung pergi ke polsek laporan gitu. Karena dia juga bawa senjata tadi. Iya, gitu. Soalnya bingung nolonginnya. Gitu warga juga kan ketakutan. Nggak ada kata-kata lain lagi dari si pelaku? Hanya nawarin daging gitu? Nggak ada, istrinya. nggak ada. Sekilo berapa katanya? Ya? Di berapa gitu? Harga berapa katanya? Enggak. Ya, cuman dia nawarinnya Nawarin aja. beli daging dia yang nawarin harga berapa? Yang Bapak tahu ada berapa potong? Di Baskop. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi yang jelas pasti shock. Yang kedua yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap, ya, dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Militer Israel melancarkan serangan udara dari dataran tinggi Golan ke pinggiran Damaskus, Suriah. Pesawat tempur IDF yang meluncurkan rudal itu diduga menargetkan kelompok pro-Iran. Penyerangan ini terjadi pada Kamis 2 Mei sekira pukul 22:50 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Suriah dalam pernyataannya mengungkap korban dalam serangan tersebut. Disebut 8 tentara terluka imbas serangan itu. Sumber tidak resmi melaporkan pemboman Israel menargetkan titik militer di sekitar daerah Najah di pedesaan Damaskus. Bangunan yang menjadi sasaran pemboman Israel adalah milik cabang keamanan negara Suriah. Kerusakan besar terjadi pada bangunan 3 lantai tersebut. Sumber keamanan dalam aliansi yang mendukung pemerintahan Presiden Suriah Bashar Assad menjelaskan kepada Reuters bahwa lokasi yang diserang itu terletak tepat di sebelah selatan tempat
suci Sayyidah Zainab. Ia menuduh bangunan itu digunakan oleh pasukan keamanan Suriah. Namun laporan itu dibantah oleh pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR. Bangunan itu telah digunakan oleh anggota kelompok Hizbullah yang didukung Iran sebagai pusat penahanan sejak tahun 2014. Sementara itu, pejabat keamanan Suriah lainnya membantah tuduhan SOHR. Tank Brigade Yuftah diduga salah sasaran. 2 tentara cadangan Zionis dilaporkan tewas ditembak rekannya sendiri di Gaza Tengah. Selain menewaskan 2 tentara, tank IDF itu juga melukai tentara lainnya. Mengutip Tribun News, 2 tentara yang tewas diidentifikasi sebagai Ido Afif berusia 28 tahun dari Kiryat Bialik dan Kalkidan Meharim 37 tahun dari Ethiopia. Menyusul kematian 2 tentaranya, pasukan pertahanan Israel meluncurkan penyelidikan. IDF mengklaim insiden itu adalah tembakan ramah yang mana tentara tidak sengaja melukai atau membunuh rekannya. Menjelang penembakan mematikan itu, 1 detasmen pasukan IDF telah disergap oleh Hamas. Dalam baku tembak berikutnya, sebuah tank Israel melepaskan tembakan ke area yang telah ditetapkan sebagai area terlarang oleh komandan IDF. Tembakan tersebut menghantam bangunan di mana pasukan Israel lainnya sedang berlindung. Tentara Israel yang mengoperasikan tank menembak mereka meskipun keduanya berada di luar batas yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.